Tips memasang mainboard Epson L1300. Bagaimana tips-tipsnya? Bisa disimak video ini sampai habis. Nah, sesuai judul, saya di sini akan membahas tips memasang mainboard Epson L1300 karena saat ini lagi ramai-ramainya printer DTF. Kami berusaha juga untuk membuat konten-konten agar teman-teman yang pasang mainboard ini keberhasilannya tinggi sehingga meminimalisir terjadinya masalah lain. Nah, video kali ini yang kami bahas adalah seputar tipsnya. Jadi tidak membahas tutorial lengkap, tapi hanya tips-tipsnya. Karena saya yakin teman-teman kalau untuk soal membongkar mainboard atau membongkar printer ini sudah pada paham, dan channel-channel lain juga sudah banyak membahas tentang itu. Nah, kami hanya menggarisbawahi konten ini tentang tips dalam pemasangan mainboard printer L1300 agar berhasil atau tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Nah, langsung saja untuk tips yang pertama. Saat membongkar, usahakan kabel-kabel fleksibel yang tipis yang putih ini ditandai. Ini contohnya 13, ini adalah untuk port 13 yang ada di sini. Ini kita samakan. Ini di sini ada CN13. Ini contoh lagi 11. Ini berarti portnya nomor 11, yaitu yang di ujung sini. Tapi ini teknisnya adalah menyesuaikan, mau menggunakan spidol, mau menggunakan lakban kertas, dikasih kode, ditempelkan juga bisa, dikasih label kertas yang biasa untuk undangan itu juga bisa. Ini menyesuaikan. Pada intinya adalah si kabel ini kita tandai semua, apalagi yang jumlah pinnya mirip, untuk menghindari kita salah memasukkan port. Ini kalau kondisi mati mungkin tidak terlalu beresiko ya, tapi kalau kondisi nyala, misalkan kita lupa mematikan si printer, atau enggak ada, ternyata setelah dipasang-pasang kita nyalakan ternyata portnya ada yang salah, nah itu bisa saja beresiko merusak mainboard dan part lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, proses bongkar pasang kondisi printer harus mati. Ini seperti konten-konten kami yang lain, pokoknya dalam memasang mainboard kondisi printer harus mati. Matikan dari panel tombol sini, dan kabel PLN nya harus dicopot. Nih kabel PLN yang di sini, ini harus dilepas di sini atau di steker, bebas. Yang penting si mainboard tidak terhubung dengan kabel listrik PLN. Itu. Kemudian tips yang ketiga itu si kabel ini pastikan dalam kondisi bagus ya, terutama yang kabel yang model
fleksibel pipih tipis ini kondisinya harus bagus semuanya tanpa terkecuali. Jadi jika ada pin yang mengelupas atau yang biru ini juga mengelupas, atau pin yang satu sama lain sudah mulai gepeng atau konslet. Gepeng dalam artian itu karena sudah terlalu sering cabut pasang dari sekat di antara pinnya ini, jadi berkurang atau menipis sehingga rawan terjadi konslet. Nah, ini harus diperiksa, terutama yang kabel printhead itu yang paling vital karena printhead harganya mahal. Jika kabel rusak atau konslet dimasukkan dalam board, dipaksa dimasukin dalam board, headnya bisa rusak sehingga kita rugi banyak di sana karena kabel ini nggak terlalu mahal dan jauh di bawah printhead. Jadi usahakan kabel ini dalam kondisi bagus. Nah, setelah mengecek kabel kondisi bagus, nah, kita ke tips selanjutnya, yaitu pemasangannya lebih baik di luar dulu. Jadi kita tidak masukkan semuanya ke dalam unit printernya, kita pasang dulu di luar seperti ini, dan dibaut minimal 2, mainboard 2, power supply-nya 2. Tujuannya apa? Biar saat dipasang itu tidak terjadi pergeseran. Kalau pergeserannya misalkan ini keluar dari zona baut ini, bisa mengakibatkan konslet juga. Nah, jadi seperti ini. Kalau lebih amannya sih 4. Jadi 4 dibaut semua, baru dilakukan tes. 2 adalah minimal yang terpasangnya. Dan masangnya nanti di luar printer dulu, kemudian dipasang kabel power supply saja dan kabel panel saja. Nah, kabel panel saja seperti ini. Teknisnya ini bebas, bisa dicopot dulu kabel panelnya, bisa kita dekatkan dengan kabel panelnya di sebelah sini, itu bebas aja. Ini teknisnya. Yang penting poin intinya, sebelum dipasang ke unit printer, mainboard kita tes dulu di luar. Nah, di luar sini biar analisanya lebih mudah. Nah, setelah dipasang seperti ini, apalagi yang power supply yang model lama ini terkadang riskan untuk pinnya itu konslet, jadi harus pas. Selain kabel power supply yang pas, semua kabel sini nanti pun juga harus pas. Ini. Nah, kemudian kita tancapkan kabel power panel atau kabel fleksibel panelnya seperti ini dan pastikan pas ya. Ini yang kami contohkan adalah mainboard import. Jadi ada pin di sini itu ditutup sedikit karena ada jumlah pin yang beda. Kalau di luar itu mungkin sekitar, kalau nggak salah 11 ya, 11. Kalau yang di L1300 yang di sini itu ada 10 pin. Tapi itu tidak masalah karena memang ini sudah disesuaikan dengan L1300 yang ada di Indonesia ini. Dan kami juga sudah mengetes ratusan unit, itu tidak masalah, sudah disesuaikan dengan pin L1300 yang 10 pin tadi. Nah, ini pastikan pemasangannya harus benar-benar pas setiap pinnya. Ini yang jadi hal yang sangat penting. Jadi dipaskan setiap pinnya harus tepat sebelum lakukan pengetesan. Nah, setelah ini dipasang, kemudian kita tes nyala saja.
tes nyala saja, kemudian kita nyalakan, kita tancapkan ke listrik, kita nyalakan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kondisi mainboard sudah hidup. Ini sudah hidup dan siap ke step berikutnya. Setelah hidup seperti ini, kita matikan. Kemudian kita cabut lagi kabel yang ada di stop kontak. Nah, kita cabut. Kemudian kita install ke dalam mekanis atau dalam unit printernya. Kita masukkan di tray-nya di sini. Kemudian kita pasang-pasangkan kabel lainnya. Ini kabelnya yang sudah ditandai. Ini pemasangannya nanti akan lebih mudah dan akurat tentunya. Pasangkan kabel ke dalam port-portnya secara hati-hati dan pas. Kalau perlu cahaya tambahan bisa tambahkan lampu tambahan biar terlihat semua portnya. Jangan sampai dalam kondisi gelap atau kurang pencahayaan kita memaksa memasang mainboard ini, karena kalau portnya itu ada yang meleset sedikit atau miring, itu bisa mengakibatkan si mainboard dan part lainnya bisa rusak. Nah, setelah dipasang kita nyalakan, kita tes hasil cetaknya. Yang menjadi catatan penting setelah kita tes nyala di luar itu berhasil atau berhasil nyala di panelnya, tapi setelah dirakit dalam unit printer, setelah ditekan tombol panel powernya mati atau nyala sebentar kemudian mati, berarti itu kemungkinan besar print headnya itu rusak. Print head yang ada di dalam unitnya adalah rusak, karena penyakit dari L1300 ini khusus untuk mati total itu kemungkinan yang terbesar adalah dari print head yang rusak. Cirinya adalah transistor ini, transistor 2 yang A2210C608 itu konslet atau rusak. Itu kemungkinan headnya rusak adalah 50%. Nah, itu yang menjadi catatan penting dalam memasang mainboard Epson L1300. Mungkin itu tips sederhana yang singkat dari kami agar teman-teman atau dulur-dulur semua itu sukses dalam memasang mainboard Epson L1300. Demikian dari saya Printer.